Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Oke, baik. Di pertemuan terkait dengan intermediate accounting, di pertemuan ketiga ini akan kita bicarakan terkait dengan kerangka dasar menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kalau kemarin kita bisa melihat apa toh laporan keuangan itu sendiri, terus jenis dari laporan keuangan sendiri, meskipun di pengantar 1, 2 sudah dipraktekkan lah kan, laporan keuangan harus disajikan, manfaatnya apa, tujuannya apa, baik internal maupun eksternal. Nah, di pertemuan ini saat menyusun menyajikan laporan keuangan itu harus ada kerangkanya atau harus didasari sebuah aturan atau standar, sehingga kalau di dalam istilah akuntansi itu ada kerangka dasar menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat dulu terkait dengan proses penyediaan informasi itu sendiri. Lah, apa toh dari roh akuntansi keuangan atau annual report itu sebagai sebuah informasi nantinya ya, informasi di mana kebutuhan internal maupun eksternal saat apa informasi itu disampaikan atau disajikan. Nah, di mana pada saat menyediakan informasi identitas stakeholder dulu, identitas stakeholder mungkin di dalam annual report itu nantinya terkait dengan kepemilikan atas perusahaan, manajer, pegawai dan lain-lain itu akan ada identitasnya di sana ya, disajikan. Kemudian terkait dengan pelanggan siapa, kreditur, kemudian pemerintah dan lain-lain ya. Kemudian ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Nah, pada saat stakeholder itu butuh terkait dengan informasi apa? Oh, pengen tren sebuah capaian perusahaan penjualan dari perusahaannya, trennya bagaimana, apakah fluktuatif atau naik atau stagnan. Nah, itu perlu sebuah pengetahuan atau sebuah informasi yang akan dituangkan terkait dengan apa tren dari sebuah penjualan di aktivitas bisnisnya, karena untuk berbagai kepentingan ya bagaimana capaian dari tren itu sendiri. Nah, sehingga perlu rencana sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, bagaimana membuat sebuah perencanaan agar apa informasi yang disampaikan itu bisa menyajikan sebuah keputusan. Tentunya keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Catat data ekonomi dari aktivitas bisnis ke dalam informasi akuntansi, kemudian siapkan laporan keuangan untuk stakeholder. Nah, sehingga perlu mengetahui dari berbagai sudut pandang saat apa menyediakan sebuah informasi itu sendiri. Nah, alur transaksi bisnis ya, kalau kita melihat di dalam siklus akuntansi, meskipun di pertemuan kedua itu sudah kita sampaikan secara sekilas. Nah, di dalam alur transaksi bisnis itu bagaimana terjadinya persetujuan transaksi, nah, di mana nantinya bisa dituangkan baik itu di dalam faktur, di dalam invoice, di dalam nota. Karena apa, memang transaksi yang terjadi, kemudian ada bukti transaksi, baik itu berupa invoice tadi, itu sebagai dasar nantinya ya, sebagai dasar untuk apa? Membuat catatan. Nah, dari transaksi-transaksi yang terjadi itu ya dibuat sebuah dokumen atau disiapkan dokumen, kemudian lakukan catatan ke dalam apa, jurnal. Nah, mungkin Anda mengenal ya berbagai macam jurnal ya, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Nah, itu pada saat apa Anda akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, kemudian diposting ke dalam buku besar sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan. Oh, ada kas, kemudian ada peralatan, ada persediaan, ada aset, aktiva,
ada tanah misalnya. Nah, diposting sesuai dengan pos-pos yang terjadi. Kemudian baru disiapkan laporan keuangan sesuai dengan yang kita perlukan. Laporan keuangan tadi ada neraca, ada rugi laba, ada perubahan modal, ada arus kas, ada catatan yang menyertai. Nah, itu alur dari sebuah bisnis. Nah, proses akuntansi ya tadi sudah sekilas kita sampaikan. Nah, itu identitas peserta dan pencatatan dari transaksi itu sendiri. Nah, sistem akuntansi terdiri dari akun-akun dicatat ke dalam jurnal, diposting ke dalam buku besar. Nah, sehingga nanti hasilnya itu dalam bentuk laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangannya apa? Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan bertanggung jawab terhadap sumber daya SDM yang dipercayakan kepadanya, memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Nah, laporan keuangan ada laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan terintegritas. Laporan keuangan ini harus memiliki berbagai sifat ya. Laporan keuangan itu harus disajikan secara relevan, secara handal, sesuai dengan standar atau pedoman sebagai dasar penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Nah, sehingga terwujud di dalam sebuah kerangka konseptual, kerangka konseptual yang mendasari pada saat laporan keuangan itu disajikan. Nah, standar akuntansi yang berkualitas nantinya ada kerangka konseptual, sehingga dari kerangka itu mewujudkan sebuah standar akuntansi keuangan. Nah, sehingga laporan keuangan yang disajikan itu relevan dan handal. Nah, di mana nantinya pada saat laporan keuangan itu relevan dan handal, harapan manajemen untuk kepentingan manajemen nantinya agar memiliki dampak bahwa perusahaan itu going concern. Nah, pada saat laporan keuangan relevan dan handal, bagaimana kualitas audit nantinya? Nah, untuk kepentingan audit. Nah, informasi yang berkualitas akan menumbuhkan pasar modal yang efisien, keputusan yang tepat, kemudian dampak dari informasi asimetris, sehingga berdampak pada kepentingan semuanya, moral hazard bagi yang berdampak pada aktivitas sebuah bisnis itu sendiri. Nah, sehingga pada saat kerangka dasar konseptual yang didasari oleh sebuah standar yang berkualitas akan menumbuhkan, akan terungkap di dalam laporan keuangan yang relevan dan handal, karena memang standar akuntansi itu memiliki berbagai acuan, berbagai konsep dalam menyusun, menyajikan dan mengungkapkan di dalam laporan keuangan itu sendiri. Nah, saat ini ada standar akuntansi ya, saat ini hanya 2 standar akuntansi yang banyak dijadikan relevansi atau referensi atau diadopsi di dunia ya, ada IFRS, ada GAAP. Nah, kalau di Indonesia ya tadi saya sebutkan ada 4 pilar, namun di sini ada perkembangan ya, di mana ada pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, ini sudah berbasis IFRS karena Indonesia sendiri sudah mengadopsi dari IFRS ya di tahun 2012 itu ya. Kemudian ada standar akuntansi keuangan etap. Nah, di mana ada SAKMKM ya untuk entitas tanpa akuntan publik yang signifikan ya, dalam artian untuk perusahaan mikro kecil menengah.
Ini ada dua ya, ada etap, ada SAK EMKM. Karena etap itu sudah ada perubahan menjadi SAK EMKM untuk standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Kemudian ada standar akuntansi syariah atau SAK syariah, di mana pada saat nantinya pada saat Anda lulus mau ke perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah, ya ini yang dipakai sebagai dasar. Kemudian ada SAP akuntansi pemerintahan itu sendiri. Nah, kemudian faktor-faktor lingkungan akuntansi ya. Lingkungan akuntansi meliputi lingkungan sosial, ekonomi, politik, hukum, batasan-batasan dan peraturan-peraturan yang bervariasi dari waktu ke waktu. Karena memang akuntansi itu banyak sekali perkembangan ya, perkembangan di dalam aktivitas bisnisnya ya. Di bisnis itu sendiri. Kemudian tujuan dan praktek akuntansi perlu mempertimbangkan perubahan dan kebutuhan lingkungan agar informasi yang dihasilkan lebih relevan untuk keputusan masa kini namun tetap reliable. Ada 5 lingkungan akuntansi ya. Sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Loh, kenapa sumber-sumber yang ekonomi yang terbatas itu perlu implementasi dari praktek akuntansi itu sendiri. Nah, sehingga nantinya ke depan dari sumber-sumber yang terbatas itu bisa di manage, bisa diperencanakan, bisa dikendalikan ya, sesuai dengan ruang lingkup di dalam akuntansi itu sendiri. Ada aturan dan konsep etik tentang kekayaan, hak-hak lain yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Nah, ada kode etiknya ya di dalam praktek akuntansi itu sendiri. Adanya keterpisahan antar entitas bisnis, kemudian kompleksitas bisnis, yang terakhir pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, dan kinerja entitas. Nah, bagaimana nantinya kerangka dasar akuntansi itu bisa mengimplementasikan dari 5 lingkup dari akuntansi itu sendiri. Nah, tantangan yang dihadapi akuntan ya, penggunaan nilai wajar seperti yang disyaratkan dalam IFRS membantu untuk memberikan informasi terkini sehingga prediksi dan estimasi di masa depan akan lebih mudah dilakukan. Sehingga seorang akuntan harus memiliki kompetensi yaitu pengetahuan dan kemampuan serta etika di dalam implementasi dari akuntansi itu sendiri. IAI adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 57 di Jakarta. Nah, karena apa? Karena memang standar akuntansi itu sendiri yang mengeluarkan atau menentukan dari sebuah organisasi profesi ini, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, karena merupakan anggota IFAC ya di ASEAN. Lalu menjadikan organisasi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Ini visi dari IAI. Kemudian memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis keuangan akuntansi bagi masyarakat. Nah, harapannya apa? Mewujudkan sebuah good governance ya, nantinya berpraktek aktif dalam wujud governance tata kelola di dalam sebuah perusahaan yang baik pada saat praktek-praktek akuntansi yang dilakukan itu berdasarkan kerangka dasar akuntansi keuangan. Itu misi yang diharapkan. Nah, maksud dan fungsi IAI di sini menghimpun profesi akuntan Indonesia untuk jadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu maksud kenapa ada wadah akuntan ya, akuntansi Indonesia itu sendiri. Mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga tercipta karya akuntan Indonesia yang dapat didharmabaktikan untuk bangsa dan negara. Sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang untuk menjalin kerjasama yang sinergis, serasi, dan seimbang. Nah, ini maksud dan tujuan dari fungsi IAI itu sendiri. Baik, saya kira itu untuk
kerangka dasar dari akuntansi itu sendiri. Dari ada 5 pilar ya yang harus kita lihat nantinya. Namun yang terkait dengan intermediate accounting di sini adalah SAK IFRS. Jadi SAK, standar akuntansi keuangan, nantinya yang kita pelajari, kita lihat pada saat kita bicara di bab berikutnya. Kalau syariah ya nanti ada akuntansi syariah, kemudian kalau SAP ada akuntansi pemerintah, mungkin ada mata kuliah lain yang bisa Anda pelajari. Demikian, terima kasih, sehat semua.